Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban pemilik usaha. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rin Putri Nur Cahyani sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Adapun anggota kelompok 3, yang pertama ada Meliana Agustina sebagai pemateri kedua dan Muhammad Hussein Askari sebagai pemateri ketiga. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Hak dan kewajiban pemilik usaha. Hak dan kewajiban pemilik usaha atau orang yang menjalankan kewirausahaan adalah seseorang atau lebih yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengelola usaha dengan melibatkan orang lain untuk mensupport sebagai pekerjaan atau pegawai. Sebagaimana dikutip dari kata Co.id, pengusaha, wirausahawan, atau entrepreneur. Menurut buku prinsip-prinsip dasar kewirausahaan, dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usaha merupakan orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri atau menjalankan perusahaan bukan miliknya yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Kemudian, pada pasal 1 angka 2 dijelaskan, pekerjaan merupakan perorangan yang bekerja untuk menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kewajiban hak pemilik usaha memiliki beberapa poin. Yang pertama, membuat keputusan strategis dan operasional untuk bisnis mereka. Yang kedua, memilih dan memperkerjakan karyawan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, menetapkan kebijakan dan prosedur bisnis yang berlaku di perusahaan. Dan yang terakhir, mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dijalankan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Meliana Agustina. Selanjutnya, kewajiban pemilik usaha terhadap karyawan bisnis dan masyarakat. Yang pertama, ada melaksanakan kegiatan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Kedua, memberikan upah dan tunjangan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tiga, menghormati hak-hak karyawan seperti hak untuk berpendapat dan berserikat. Yang keempat, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Selanjutnya yaitu ada jenis hubungan pemilik usaha dengan karyawan. Yang pertama itu hubungan formal. Hubungan formal yang terstruktur dan didefinisikan dengan jelas melalui kontrak kerja dan kebijakan perusahaan. Ini juga biasanya berlaku di perusahaan besar dengan hierarki yang jelas. Kedua, ada hubungan informal. Hubungan informal yang lebih fleksibel dan personal sering ditemukan di perusahaan kecil atau startup. Pemilik usaha juga mungkin memiliki hubungan yang lebih dekat dengan karyawan, terlibat dalam komunikasi dan pengambilan keputusan bersama. Selanjutnya, hubungan partnership. Hubungan ini yang menitikkan beratkan pada kolaborasi dan kerjasama yang kuat, di mana pemilik usaha dan karyawan berbagai tujuan bersama dan bekerja sama untuk mencapai keberhasilan bisnis. Penting bagi pemilik usaha untuk membangun hubungan yang baik dengan karyawan, terlepas dari jenis hubungan yang dijalin. Hubungan yang positif juga dan saling percaya dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan motivasi karyawan, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu hak pemilik usaha dan pengusaha. Yang pertama, ada hak atas kekayaan intelektual. Pemilik memiliki hak untuk melindungi ide, desain, dan inovasi mereka melalui hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Yang kedua itu ada hak untuk mengatur dan mengelola bisnis, di mana pemilik memiliki hak untuk
menentukan kebijakan dan prosedur bisnis juga, termasuk strategi operasional, pengambilan keputusan, dan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, ada hak untuk mendapatkan keuntungan. Pemilik memiliki hak untuk memperoleh keuntungan dari investasi dan usaha yang mereka lakukan dalam menjalankan bisnis juga. Dan yang keempat, ada hak untuk memilih dan memperkerjakan karyawan. Pemilik memiliki hak untuk memilih karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memiliki kualifikasi yang diperlukan. Yang kelima yaitu hak untuk mengakhiri hubungan kerja, di mana pemilik memiliki hak untuk mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu kewajiban pemilik usaha atau perusahaan. Yang pertama itu ada kewajiban terhadap karyawan, di mana kewajiban ini untuk membayar upah dan tunjangan yang layak, menjamin keselamatan kerja, memberikan pelatihan dan pengembangan yang profesional, di mana menghormati hak-hak karyawan juga dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan adil. Terus yang kedua itu ada kewajiban terhadap konsumen, di mana kewajiban ini juga menyediakan produk dan layanan yang berkualitas, menghormati hak konsumen untuk memberikan informasi yang akurat dan menangani keluhan konsumen dengan profesional. Dimana yang ketiga itu ada kewajiban terhadap masyarakat. Nah, ini juga berperan aktif dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat, menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab, di mana kita harus menghormati nilai-nilai sosial dan budaya. Yang keempat itu ada kewajiban terhadap lingkungan, di mana kewajiban ini juga melakukan kegiatan bisnis yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana juga. Pemenuhan kewajiban-kewajiban ini juga untuk membangun reputasi perusahaan yang baik, terus untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan juga, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada pemberdayaan karyawan, di mana pemberdayaan karyawan itu adalah proses yang dilakukan oleh pemilik usaha atau manajemen untuk memberikan karyawan kewenangan, sumber daya, keterampilan dan dukungan yang mereka butuhkan saat ini untuk membuat keputusan yang lebih mandiri dalam pekerjaan mereka, serta untuk berkontribusi secara efektif terhadap kesuksesan perusahaan tersebut. Nah, pemberdayaan ini juga karyawan tidak hanya meningkatkan keputusan kerja, akan tetapi juga dapat mendorong produktivitas dan inovasi. Selanjutnya itu cara untuk memperdayakan karyawan, di mana di poin pertama ini ada memberikan otonomi dan tanggung jawab. Di poin ini juga pemilik usaha atau manajemen dapat memberikan karyawan lebih banyak kebebasan untuk membuat keputusan dalam pekerjaannya. Nah, di mana dengan demikian memberikan otonomi, karyawan juga merasa lebih dihargai dan lebih bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Ini juga sangat meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka, keterlibatan untuk dalam pekerjaan. Selanjutnya di poin kedua ada memberikan pelatihan dan pengembangan, di mana di poin ini juga memperdayakan karyawan juga untuk meningkatkan keterampilan mereka. Nah, program pelatihan, kursus atau kesempatan belajar lain yang dapat meningkatkan kompetensi karyawan, akan tetapi untuk memperluas wawasan mereka dan membantu mereka untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi. Pelatihan ini juga dapat mencakup keterampilan kepemimpinan bagi karyawan yang berpotensi naik ke posisi manajerial. Selanjutnya di poin ketiga ada melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, di mana di poin ini juga untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, baik dalam hal kebijakan perusahaan, perencanaan produk atau perubahan operasional, di mana dapat meningkatkan rasa memiliki mereka terhadap perusahaan ini. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa pemilik usaha menghargai masukan dan ide mereka juga. Selanjutnya di poin 4 itu ada mendorong inovasi dan kreativitas, di mana di poin ini juga karyawan diperdayakan untuk memberikan ide dan solusi kreatif untuk masalah yang ada. Nah, pemilik usaha ini juga bisa menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dengan mengapresiasi inisiatif karyawan dan memberi penghargaan terhadap ide-ide baru yang dapat meningkatkan yang efisien atau kualitas kerja yang meningkat.
Selanjutnya di poin kelima ini memberikan umpan balik yang konstruktif, di mana di poin ini juga memperdayakan karyawan tidak hanya tentang memberi kebebasan, akan tetapi juga tentang memberi dukungan yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, pemilik usaha juga harus memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu karyawan yang berkembang juga. Nah, di mana umpan balik ini biasanya berupa pengakuan atas apresiasi atau saran yang membangun untuk perbaikan. Di poin ke-6 ini yaitu menyediakan sumber daya yang diperlukan, di mana di poin ini juga memperdayakan karyawan, berarti untuk memberikan mereka alat, teknologi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif juga. Nah, karyawan juga yang merasa memiliki sumber daya yang memadai akan lebih percaya diri dan produktif dalam pekerjaannya. Nah, yang poin ke-7 itu menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, di mana di poin ini juga pemilik usaha harus menciptakan budaya kerja yang terbuka. Nah, di mana karyawan juga merasa aman untuk melakukan pendapat atau kekhawatiran mereka tanpa takut adanya dihukum. Nah, lingkungan yang terbuka juga sangat mendorong komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan juga. Di poin ke-8 ini yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan. Nah, di poin itu juga memperdayakan karyawannya juga untuk melibatkan pengakuan terhadap pencapaian mereka. Nah, oleh karena juga penghargaan atas pekerja keras mereka dapat menjadi penguat motivasi rasa bangga atas karyawan terhadap pekerjaannya. Nah, oleh karena itu juga penghargaan bisa berupa bonus, promosi, atau pengakuan secara publik juga. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan yang namanya manfaat memperdayakan karyawan. Yang pertama ada meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Apa sih yang disebut meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja? Yaitu leader atau pemimpin yang harus memotivasi karyawannya agar lebih semangat lagi. Karyawan yang diberdayakan cenderung merasa lebih dihargai, yang meningkatkan semangat kerja mereka. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas. Nah, meningkatkan produktivitas ini, karyawan yang diberdayakan memiliki lebih banyak kontrol atas pekerjaan mereka yang dapat meningkatkan efisiensi dan hasil. Maka karyawan yang dapat meningkatkan produktivitas akan menghasilkan produk yang bagus. Yang contohnya ketika karyawan sedang merasa lelah atau gimana, nah tugas pemimpin atau leadership itu untuk menyemangati karyawannya. Yang ketiga ada meningkatkan loyalitas. Karyawan yang merasa dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan lebih cenderung untuk tetap bertahan dalam perusahaan. Nah, ketika karyawan sudah merasa dihargai oleh perusahaannya atau komunitas kerja atau leadershipnya, nah karyawan tersebut mengambil keputusan untuk tetap bertahan dalam perusahaan tersebut. Jadi sehingga tidak ada merasa bosan atau merasa merasa lelah oleh pekerjaan, sehingga nantinya karyawan tersebut bisa merasa dihargai. Di sini ada pengembangan kompetensi karyawan. Riset membuktikan 85% sales. Pengembangan kompetensi karyawan merupakan investasi penting yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi pengusaha. Nah, apa sih yang disebut pengembangan kompetensi karyawan? Nah, di situ nanti ada di dalam perusahaan itu ada terdapat yang namanya kita belajar untuk mengembangkan skill. Nah, skill ini kita harus dikembangkan kembali gitu. Skill yang mana aja yang harus dikembangkan di dalam perusahaan ini gitu. Apakah skill manajemen, dari skill apapun itu ya, dan kompetensi yang dapat diimplementasikan oleh kita semua di dalam perusahaan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama pelatihan internal. Apa sih yang disebut pelatihan internal itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Yang kedua adalah pelatihan eksternal, ketiga monitoring, keempat magang, kelima program sertifikat. Yang pertama pelatihan internal. Pelatihan internal itu yang namanya pelatihan yang di dalam perusahaan atau disebut melatih skill di dalam perusahaan. Seperti contoh, karyawan tersebut ingin melatih Excel misalkan. Nah, itu
bisa pelatihan secara internal oleh karyawan tersebut. Yang kedua adalah pelatihan eksternal. Pelatihan eksternal itu disebut pelatihan di luar pekerjaan atau di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Disebut apa? Disebut pelatihan eksternal itu pengembangan diri secara komunitas luar gitu, sehingga nantinya apa yang didapat ilmu dari luar bisa diterapkan di dalam perusahaan gitu. Yang ketiga adalah monitoring. Monitoring adalah memonitor segala karyawan tersebut gitu, sehingga nantinya bisa kemonitor oleh leader atau pimpinan kerja. Yang keempat adalah magang. Yang keempat magang adalah magang. Magang itu kita misalkan kita contoh SMK. SMK di sini ada yang namanya magang ya. Pasti teman-teman semua pernah merasakan magang. Magang itu tidak harus yang namanya di perusahaan-perusahaan besar, sehingga nantinya di magang tersebut nanti kalian bisa belajar dari pengalaman kerja, cara kalian bekerja bagaimana, cara merasakan kalian bekerja bagaimana, sehingga nanti lulus kalian tidak kaget untuk masuk ke dalam dunia kerja gitu. Yang kelima adalah program sertifikat. Nah, sertifikat ini bisa kalian gunakan ketika kalian menambah skill up. Misalkan contoh kalian ikut program bahasa Jepang, misalnya bahasa Jepang di luar perusahaan. Nah, nanti sertifikat ini bisa digunakan ketika kalian ingin memperpanjang kontrak atau apapun itu, sehingga nantinya menjadi bahan pertimbangan oleh leader atau pemimpin perusahaan tersebut. Nah, Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu hak dan kewajiban pengusaha atau orang yang menjalankan kewirausahaan adalah seseorang atau lebih yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengelola usaha, pekerjaan atau pegawai. Hubungan antara pemilik usaha dan karyawan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Pemilik usaha atau perusahaan memiliki sejumlah hak yang sah dan penting untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Pemilik usaha atau perusahaan memiliki kewajiban moral, dan pemberdayaan karyawan adalah proses yang dilakukan oleh pemilik usaha atau manajemen untuk memberikan karyawan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.